Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama saya, Og Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini saya lagi ada di Glass House and Garden Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta untuk ngelihat HP lipat terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy Z Fold 6. Sebagai HP lipat terbaru dari Samsung, pastinya produk ini dibekali dengan sejumlah pembaruan ya, kayak misalnya hardware yang lebih bertenaga dan juga dimensi fisik yang sekarang lebih ringkas. Nah, tapi satu hal yang paling menarik dari Galaxy Z Fold 6 ini mungkin adalah kemampuan AI-nya, sesuai dengan slogan dari Samsung, yaitu Productivity Up-Leveled by AI. Oke, jadi ini adalah HP-nya Galaxy Z Fold 6 dari Samsung. HP lipat yang mekanisme lipatannya ini kayak buku ya, karena dalam seperti ini. Dan seperti juga Galaxy Z Fold sebelumnya, di HP ini ada cover screen di bagian depan ketika layar utamanya dalam keadaan tertutup. Jadi kalian bisa tetap pakai HP-nya seperti layaknya HP biasa ya, seperti ini. Dan kalau kalian mau ngebuka layar utamanya, nah seperti ini, ukurannya jauh lebih gede dibandingkan dengan cover screen-nya. Dan kalau misalnya kita lihat secara sekilas, mungkin Galaxy Z Fold 6 ini nggak terlalu kelihatan bedanya ya dibandingkan Galaxy Z Fold 5. Tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan ukuran. Jadi ketika kalian bentangkan layarnya seperti ini, Galaxy Z Fold 6 itu lebih lebar sekitar 2,7 mm dibandingkan pendahulunya. Kemudian ketika ditutup, nah cover screen seperti ini, dia pun lebih lebar sekitar 1 mm. Tapi tingginya justru berkurang, sekitar 1,4 mm. Lalu Samsung juga ikut memangkas bobotnya sebesar 14 gram, lebih ringan dibandingkan Galaxy Z Fold 5. Jadi kalau misalnya kita pegang di sini sih, mungkin terkesan lebih ringkas gitu ya, dan lebih mudah digenggam Galaxy Z Fold 6 yang ini. Dengan adanya sedikit perubahan ukuran itu, pastinya aspek rasionya juga sedikit berubah ya, tapi ukurannya tetap lebar. Kayak bagian dalam ini layar utamanya, ukurannya adalah 7,6 inci diagonalnya, jenis panelnya AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Kemudian untuk cover screen-nya, jenisnya ini juga AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Hal lain yang juga diperbarui oleh Samsung adalah aspek durability alias ketahanan dari HP ini, terutama di mekanisme lipatannya ya, dengan dual rail hinge dan juga folding edge, dan frame berbahan armor aluminium. Selain itu, Galaxy Z Fold 6 juga sudah dilindungi kaca anti gores Gorilla Glass Victus 2 untuk bagian luarnya di cover screen dan juga bagian belakang. Kebetulan Galaxy Z Fold 6 yang saya pegang ini merupakan varian warna blue navy alias biru gelap. Selain warna ini, Galaxy Z Fold 6 juga tersedia dalam sejumlah varian warna lain ya, yaitu pink dan silver shadow. Kemudian ada dua warna eksklusif online, yaitu hitam dan putih. Kalau misalnya kita lihat dari segi sisi-sisinya, Galaxy Z Fold 6 ini di bagian bawahnya itu ada konektor USB-C ya, pastinya buat charging dan juga transfer data. Kemudian di sini ada loudspeaker yang pertama. Lalu di bagian atasnya ada loudspeaker yang kedua. Jadi kalau misalnya kita pakai dalam orientasi landscape seperti ini, Galaxy Z Fold 6 akan menghasilkan keluaran suara stereo. Untuk laci SIM card letaknya itu ada di sebelah kiri kalau misalnya perangkatnya kita bentangkan seperti ini. Atau kalau misalnya kita lipat, ya letaknya akan sejajar dengan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner side mounted ya. Dan di sini juga ada tombol pengatur suara. Untuk rangkaian kameranya, nah ini mungkin satu aspek desain yang paling kelihatan ya, yang baru dari Galaxy Z Fold 6 dibandingkan Galaxy Z Fold 5 sebelumnya, yaitu bagian ring alias cincin yang mengelilingi masing-masing lensa kamera belakang ini ukurannya sekarang lebih tebal, atau kalau istilahnya Samsung lebih bold. Di Galaxy Z Flip 6 juga begitu, ringnya lebih tebal ya, yang mengelilingi lensa sehingga lebih menonjol kameranya. Tapi untuk hardware kameranya sendiri sebenarnya masih identik dengan sebelumnya. Jadi Galaxy Z Fold 6 ini punya 3 buah kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera telefoto 10 megapiksel. Selain itu ada 2 kamera selfie di HP ini. Yang pertama itu letaknya di cover screen, di punch hole di bagian atasnya ini. Nah, ini resolusinya adalah 10 megapiksel. Kemudian untuk kamera selfie yang kedua letaknya adalah di bagian dalam. Di layar utama, ini dia jenisnya under display dan nyaris tersembunyi ya, nyaris nggak kelihatan di atas itu. Resolusinya adalah 4 megapiksel. Untuk kemampuan videonya, Galaxy Z Fold 6 ini sanggup merekam hingga resolusi 8K 30 fps, tapi hanya untuk kamera utamanya yang 50 megapiksel aja. Untuk dua kamera belakang lainnya yang ultra wide dan telephoto, itu resolusi maksimalnya adalah Ultra HD 60 fps. Demikian juga dengan kamera depannya yang di cover screen bisa Ultra HD 60 fps. Tapi untuk kamera selfie kedua yang di bagian dalam layar sini,
Itu resolusi perekaman videonya maksimal adalah FHD 60 fps. Tapi nggak terlalu masalah sih ya kalau saya pribadi, soalnya untuk perekaman dengan selfie itu mungkin akan lebih condong memakai kamera selfie di cover screen. Soal hardware, ya layaknya HP-HP high-end ya, pastinya Samsung Galaxy Z Fold 6 ini ditenagai chip high-end terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Samsung ikut meningkatkan kualitas pendinginan dari HP ini dengan menggunakan vapor chamber yang ukurannya diklaim 1,6 kali lebih besar dibandingkan vapor chambernya Galaxy Z Fold 5. Kapasitas RAM-nya itu 12 GB dan ada 3 varian storage, yaitu 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Kemudian kapasitas baterainya adalah 4400 mAh. Lalu sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 dengan antarmuka One UI 6.1.1. Nah, sekarang kita akan ngebahas satu feature yang menjadi salah satu andalannya Galaxy Z Fold 6, yaitu AI. Sebenarnya sih fitur-fitur AI di Galaxy Z Fold 6 ini masih lumayan mirip ya dibandingkan yang dulu sudah pernah dihadirkan di Galaxy S Samsung, tapi dipercanggih lagi nih di Galaxy Z Fold 6. Kayak misalnya saya sempat nyoba beberapa fitur Google Circle to Search yang sekarang udah lebih oke kemampuannya di Galaxy Z Fold 6, kayak misalnya untuk translate file PDF, jadi kita bisa buka file PDF yang sering buat dokumen itu ya, dan itu bisa kita terjemahkan langsung di Galaxy Z Fold 6. Dari satu bahasa, misalnya bahasa Inggris, kita bisa seleksi teksnya di filenya, kemudian kita terjemahkan ke berbagai pilihan bahasa, termasuk juga di situ ada bahasa Indonesia. Setelah diterjemahkan, kita juga bisa langsung memilih teks yang dikehendaki untuk kemudian di copy-paste ke aplikasi lain, ke Samsung Notes misalnya. Selain itu, Circle to Search ini juga bisa digunakan untuk memindai QR Code. Jadi kita kalau misalnya buka QR Code di HP itu nggak perlu pakai HP kedua buat repot-repot nge-scan gitu ya, tapi langsung bisa di Galaxy Z Fold 6. Kita tinggal seleksi aja lewat Smart Select QR Code-nya dan kemudian nanti akan dibuka link yang bersangkutan. Dan satu fitur AI juga yang bisa berguna untuk kalian yang sering berkorespondensi adalah AI Composer. AI Composer itu gunanya adalah untuk mengenerate teks secara otomatis ya, untuk percakapan. Jadi misalnya kita mau kirim email ke atasan atau ke klien, dan karena AI Composer ini diintegrasikan di Samsung Keyboard, jadi kalian bisa pakai di aplikasi manapun yang menggunakan Samsung Keyboard. Misalnya email, kita bisa langsung tulis prompt-nya, kita mau bikin pesan yang seperti apa. Kemudian kita juga bisa milih stylenya ya, jadi stylenya itu bisa dipilih gaya bahasanya agar profesional, casual, atau sopan. Nah, setelah kita tulis prompt-nya, nanti AI Composer akan mengenerate pesan yang sesuai dengan yang diminta. Untuk keperluan yang lebih kreatif, ada fitur AI menarik juga ya dari Galaxy Z Fold 6 ini. Kayak misalnya ada Sketch to Image. Nah, itu kita bisa aplikasikan misalnya di aplikasi Samsung Notes. Kita bisa bikin gambar yang ya nggak usah bagus-bagus banget gitu ya. Kita bikin gambar sketsa, kemudian nanti kita seleksi dan oleh AI generatifnya bakal diubah menjadi gambar yang jauh lebih bagus berdasarkan apa yang udah kita sketch tadi. Kayak misalnya saya coba, ini gambar mobil nih ya, mungkin nggak mirip mobil sih, cuma ya anggap aja mirip mobil. Terus kita klik generate, nah nanti begitu selesai dibuat, akan jadi gambar yang jauh lebih bagus pastinya. Dan style juga bisa dipilih ya, untuk gambar ini saya sengaja pilih 3D cartoon, jadi hasil akhirnya itu mirip-mirip gambar animasi 3 dimensi. Selain itu, Sketch to Image juga bisa diaplikasikan di foto atau gambar yang sudah ada di galeri. Kayak misalnya saya tuh nyoba pakai gambar kucing nih, kebetulan ada gambar kucing di galeri, kita pakaiin kacamata, kemudian kita minta untuk Sketch to Image, lalu nah dia akan generate dan akhirnya jadi gambar kacamata di kucingnya. Jadi kan lebih lucu lah ya kalau buat di-upload di media sosial. Selain itu ada juga fitur AI Portrait Studio nih, berlakunya buat gambar-gambar atau foto yang kita ambil dengan mode portrait di kamera ya. Kita tinggal ambil fotonya, kemudian kita buka di galeri, dan kita lihat di sini ada Portrait Studio. Nanti AI generatifnya akan mengubah foto kita menjadi style yang berbeda dengan generatif AI. Kayak di sini misalnya saya pilih gambar komik, kemudian kita klik generate, nanti foto saya itu akan diubah stylenya menjadi style komik dengan generatif AI. Oh ya, di sini kita perlu menunggu sebentar, soalnya sebagian feature AI di Samsung Galaxy Fold ini sifatnya itu online ya, alias berbasis cloud. Nah, ini udah jadi, tadi foto saya sudah diubah menjadi gaya kartun dengan Galaxy AI Portrait Studio. Jadi agak beda sih ya, cuma ini masih agak-agak mirip lah. Soalnya gambarnya juga didasarkan pada foto portrait yang tadi saya ambil.
Satu feature AI lagi yang saya suka dari Galaxy Z Fold 6 adalah fungsi interpreternya yang sekarang lebih canggih karena memanfaatkan layar lipat dari HP ini. Jadi makanya tuh lucu ya, layarnya dilipat dulu setengah seperti ini. Gunanya apa? Nah, gunanya itu adalah untuk memperlihatkan bahasa yang kita ucapkan, bahasa aslinya di layar bagian dalam. Kemudian setelah diterjemahkan, dia akan menampilkan hasil terjemahannya ke lawan bicara di cover screen di bagian luar. Jadi lawan bicara kita itu bisa langsung ngelihat teks hasil terjemahan dari bahasa kita gitu ya. Nah, dan dia bisa langsung ngerespon juga lewat sini dengan cara menekan icon mikrofon. Lalu hasil terjemahan dari lawan bicara itu akan ditampilkan juga di layar bagian dalam. Jadi interaksinya itu bisa berlangsung lebih cepat dan lebih spontan ya, lebih real time gitu. Bahasa Indonesia juga termasuk bahasa yang didukung oleh fungsi interpreter ini, jadi bisa berguna ya untuk kalian yang sering berkomunikasi dengan orang asing yang bahasanya belum tentu kita pahami. Dari daerah mana di Prancis Anda berasal? Je viens de Paris. Saya dari Paris. Sama kayak Galaxy Z Flip 6 ya, Galaxy Z Fold 6 ini selain lebih tangguh, sekarang juga punya sertifikasi IP48. Artinya dia kedap air atau tahan air. Mari kita coba celupin. Oke ya. Nah, Sobat Tekno, itu tadi penelusuran singkat kita bersama Galaxy Z Fold 6, HP lipat terbaru dari Samsung yang sekarang punya fitur serba AI. Untuk harganya, bandrol perangkat ini sekarang lebih mahal ya dibandingkan dengan Galaxy Z Fold 5 sebelumnya. Samsung menawarkan 3 varian dari HP ini. Yang pertama adalah 12GB, 256GB, itu harganya Rp26.499.000. Kemudian 12GB, 512GB, harganya Rp28.499.000. Dan terakhir 12GB, 1TB, harganya Rp31.999.000. Kalian sudah bisa memesan Galaxy Z Fold 6 di sesi pre-order tanggal 10 sampai 31 Juli 2024. Khusus untuk pemesanan di 5 hari pertama, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 14 Juli, ada additional benefit senilai Rp2.299.000. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Saya Oik Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.